Halo Bapak Ibu sekalian, selamat datang di Herbal Medicine kelas tingkat dasar. Perkenalkan, saya Dr. Prapti Utami yang akan bersama-sama di kelas ini. Bapak Ibu akan dibantu juga oleh teman-teman admin yang akan mempermudah pembelajaran Bapak Ibu sekalian. Nah, Bapak Ibu, kelas dasar ini adalah basic atau fondasi yang akan memberikan landasan bagi kelas-kelas berikutnya. Bapak Ibu juga bisa ikuti. Dan selamat mendengarkan audio dan membaca transkripnya secara berurutan. Karena akan lebih mudah ketika kita mendengarkan audio dan membaca transkripnya. Dan bisa menyiapkan buku atau kertas serta berpoin untuk mencatat hal-hal yang penting atau akan menanyakan sesuatu. Silahkan. Dan Bapak Ibu, sebelum kita belajar lebih lanjut, tentu ada step-step yang perlu kita ketahui. Bahwa ketika Bapak Ibu belajar, apapun itu, termasuk di HMC, tahap pertama adalah to know atau mengetahui. Nah, ketika kita tahu, berharap nanti akan to understand atau memahami. Nah, keduanya nanti akan diwujudkan di dalam sebuah action atau to do. Di HMC, kita akan bersama-sama melakukan dalam kelas pendampingan. Ketika Bapak Ibu sudah to know, to understand, maka kita akan to do bersama-sama. Hal-hal itu akan bisa dilakukan terus-menerus hingga Bapak Ibu menjadi atau to be. Dan ketika kita berbicara tentang herbal, tentu di masyarakat memiliki mindset atau pola pikir. Ada banyak sekali pendapat, ada banyak sekali pemikiran yang seringkali membuat kita harus meluruskan. Misalnya, jamu itu tidak enak atau herbal itu tidak enak. Tidak juga bukan? Bapak Ibu yang pernah minum jamu, tentu kalau yang tidak suka pahit, ini nggak enak. Padahal ada banyak sekali rasa yang sangat beragam. Tidak berbeda dengan masakan ya. Kalau kita mengerti jamu atau mengerti rempah-rempah itu rasanya sangat beragam. Kemudian, jamu itu merusak ginjal. Benarkah? Apa yang kira-kira merusak ginjal? Nanti kita akan pelajari. Kemudian belum ada penelitian, ada banyak sekali penelitian yang sudah dilakukan. Tetapi mungkin karena kita tidak ada di dalam dunia penelitian herbal sehingga kita berpendapat belum ada penelitian dan efeknya lama, tidak juga. Nah, sehingga di masyarakat beredar mitos. Dan ada banyak akhirnya ini faktanya gitu ya, ada mitos dan fakta. Apa saja kira-kira? Salah satunya adalah sirih dan kunyit yang mengeringkan rahim. Benarkah? Nanti usai kelas Bapak Ibu bisa menjawab seandainya ada mitos yang beredar seperti ini. Kemudian ada yang berpendapat rasa pahit bisa melawan manis, yang dalam hal ini melawan diabetes. Tidak seperti itu juga. Kemudian sampai sekarang pun walaupun kelor sudah dikenal sebagai makanan manusia, masih ada yang mengatakan kelor itu bukan makanan manusia karena kelor itu makanan kambing. Dan masih banyak sekali mitos yang mungkin di daerah Bapak Ibu juga beredar dan bahkan mungkin sudah menjadi keyakinan di daerah tersebut. Dan kalau kita berbicara tentang herbal, banyak ragamnya dan ada banyak di mana-mana. Seperti rumput dan tanaman liar, ada banyak sekali rumput-rumputan di hutan, atau kalau kita tidak di hutan, gulma seperti itu ya. Ada banyak sekali gulma yang memang sebagai tanaman obat, seperti sirih bumi, rumput mutiara, kemudian ada orang aring, dan banyak sekali tanaman-tanaman kecil yang sifatnya menjadi obat. Kemudian pohon perdu seperti pohon bunga sepatu, kelor, kemudian tanaman pagar yang lainnya juga sangat beragam. Pohon berkayu seperti kayu manis yang diambil kulitnya, kemudian jamblang, kemudian kayu secang dan lain-lain. Serta tanaman hias yang penuh yang ada bunganya yang kita anggap sebagai tanaman hias juga ternyata itu menjadi obat, seperti bunga mawar, bunga melati, bunga sedap malam, dan tanaman pagar. Bapak Ibu, herbal di Indonesia dikenal dengan jamu. Jamu adalah bagian dari obat tradisional yang keamanannya dan kemanfaatannya dibuktikan secara turun-temurun atau disebut empiris, minimal 3 keturunan. Atau telah terbukti khasiat dan keamanannya bagian tertentu atau seluruhan bagian tumbuhan untuk tujuan tertentu minimal 50 tahun. Ini yang nanti kita akan pelajari untuk kesehatan keluarga. Data ini menjadi sangat penting karena akan menjadi dasar pembuatan obat tradisional yang lebih lanjut. Nah, selamat menikmati pembelajaran ini Bapak Ibu. Silahkan kalau ada kesulitan, sampaikan ke admin dan kita akan membantu supaya Bapak Ibu menikmati pembelajaran ini. Selamat belajar.